Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indra Aminuddin dalam mata kuliah Web Programming 3. Di mata kuliah hari ini kita akan belajar tentang error-error yang terjadi pada klien dan juga API atau di backend atau server, dan bagaimana cara menanganinya atau istilahnya cara debuggingnya ya. Jadi saya di sini akan memberikan contoh-contoh error yang akan mungkin sering kalian dapatkan selama kalian membuat aplikasi klien dan API menggunakan teknik Ajax. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi sebelumnya sampai sebelum UTS ya, kita sudah membuat aplikasi sederhana, klien sederhana. Nah, saya akan memberikan contoh di aplikasi ini kira-kira yang bakal sering terjadi itu kira-kira apa aja errornya ya. Oke, kasus yang pertama. Nah, kalian mungkin sering mengalami hal seperti ini. Jadi ketika kalian masuk ke klien, ya, tampilannya putih kosong gitu ya. Cuma ada menunya aja yang di atas. Nah, kalian buka halaman input berita baru, homepage sama ya, semuanya putih. Yang perlu kalian lakukan adalah klik kanan, inspect atau inspect elemen jika di Google Chrome ya. Lalu kalian buka konsol. Nah, biasanya di sini ada tanda X merah ini. Nah, ini menunjukkan ada kesalahan atau error. Biasanya error terjadi pada JavaScript. Jadi kalian perlu cek file JavaScript-nya ya. Lalu di sini ada tulisan Uncooked reference error. Load content is not defined. Nah, di sini udah ada tulisannya nih. Filenya apa? ajaxcall.js baris nomor 44. Ya. Jadi udah ada tulisannya. Jadi kita tinggal cari aja ajaxcall.js baris 44. Nah, di sini ya kan, ajaxcall.js ya. Jadi pastikan lagi filenya bener ya. Ya, pastikan di HTML-nya nama filenya udah bener ajaxcall.js. Berarti filenya ini ajaxcall.js ya. Kemudian baris nomor 44. Baris nomor 44. Dia di sini mengatakan load content itu tidak didefinisikan. Load content is not defined. Artinya di dalam file JavaScript ini tidak ada fungsi load content. Ya. Jadi dalam file ini tidak ada fungsi load content. Ya. Padahal di sini di baris nomor 44 memanggil fungsi load content. Nah, ini juga sering terjadi kalau kalian memanggil variabel tapi variabelnya tidak ada, tidak terdefinisikan. Nah, yang sering terjadi adalah kalau kalian Ctrl F ya, cari load content, itu ternyata ada dua match. Nah, di atas ini ada juga load content. Nah, tapi perhatikan load content yang dipanggil di baris nomor 44 ini K-nya huruf besar. Ya. K-nya ini huruf besar. Sedangkan fungsi yang di inisialisasi atau yang dibuat di atas itu K-nya huruf kecil. Ya. Nah, kalian bisa perbaikinya dengan salah satunya mengubah pemanggilan fungsinya jadi load content K-nya huruf besar diganti jadi load content K-nya huruf kecil. Ya, jadi menyamakan dengan nama fungsi yang sudah ada. Ya. Save, ya, disimpan. Lalu kita coba reload lagi. Nah, sekarang errornya hilang dan tampilan beritanya udah tampil ya. Formnya juga tampil. Tidak ada kesalahan ya Ajax. Oke. Jadi itu ya. Kalau ada error not defined, sekali lagi, kalau ada error not defined,
itu kemungkinan besarnya adalah nama fungsinya salah, nama fungsinya typo, nama fungsinya huruf besar kecilnya salah, atau selain nama fungsi juga bisa nama variabel. Nah, intinya kalau di belakangnya ada not defined. Perhatikan baris keberapanya. Oke. Itu salah satu penanganannya. Atau kalian bisa juga mengganti, ini kan load content secara kaidah atau standar penulisan nama fungsi itu pakai camel case. Camel case itu artinya setiap kata baru itu huruf besar. Ya, itu camel case ya. Kalau di dunia programming apalagi yang menyangkut Java, biasanya standarnya adalah camel case. Jadi kita bisa ganti aja nama fungsinya load content. Jadi sesuaiin aja dengan yang dipanggil ya. K-nya huruf besar. Yang dipanggil juga K-nya huruf besar. Jadi bisa pilih salah satu. Nah, jadi yang fungsinya diubah atau yang manggilnya yang ngikutin nama fungsinya, terserah ya. Tapi biasanya kalau kodenya sudah banyak ya, kalau kodenya sudah banyak dan dot content ini banyak dipanggil, misalkan selain di sini ada juga di bawah sini, misalkan ada juga di bawah sini, misalkan ya ada 3 kali manggil, nah yang salah cuma 1, berarti kita nggak bisa ngerubah nama fungsinya ngikutin yang salah, karena kita harus ngerubah semuanya yang lain yang udah bener. Nah, jadi kita cuma perbaikin yang salah seperti itu. Jadi tergantung kondisi dan keadaan. Biasanya yang yang diubah itu ya yang salah ya kan, yang dipanggil kayak ngikutin yang nama fungsi aslinya, biasanya seperti itu. Tapi tetap dua-duanya bisa jalan ya. Oke, jadi itu penanganan error not defined. Not defined ini bukan, sekali lagi bukan cuma untuk fungsi tapi juga untuk variabel. Kasus kedua ya. Jadi kalian juga mungkin pernah mengalami hal ini ketika kalian buka latihan jQuery-nya, kemudian kalian klik menu membuat berita baru atau homepage, itu kok nggak jalan, nggak berubah. Apa yang salah ini ya, kenapa nggak berubah? Terus kalau kita coba klik detail misalkan, ini jalan. Oke. Nah, di konsol itu tidak ada pesan error ya, tidak ada tanda merahnya, berarti semuanya berjalan dengan normal seharusnya ya. Tapi kok menunya ketika diklik nggak jalan. Nah, ini kita bisa cek dulu di network ya. Jadi inspect elemen di dalam network, kalian buka tag XHR ya. Nah, kalian pastikan dulu Ajax-nya itu jalan atau enggak. Kalau jalan berarti nanti otomatis kalau kita klik linknya, nanti ada pemanggilan di dalam networknya. Misal kita klik homepage, tidak ada pemanggilan. Yang berita baru, tidak ada pemanggilan. Berarti fungsi Ajax-nya yang kalau di dalam sini fungsi load content-nya adalah itu tidak jalan ya. Fungsi Ajax-nya itu tidak jalan, tidak sampai sini ya. Jadi tidak ada pemanggilan Ajax di sini. Kemudian kita tracking dulu nih. Logikanya kalau kita klik menu ya, kalau kita klik menu, dia akan memanggil event ini ya. Jadi kalau kita klik menu ya, on click, maka dia akan memanggil convert URL, kemudian convert URL ini akan memanggil load content ya. Convert URL ini akan memanggil load content. Jadi kalau eventnya ini salah, otomatis load contentnya juga nggak bisa dipanggil ya. Kita cek dulu eventnya jalan atau enggak ya. Kita biasakan bisa kasih console log event jalan ya. Kalau console lognya muncul event jalan, berarti eventnya tidak ada masalah. Tapi kalau nggak muncul, berarti eventnya yang bermasalah. Oke, kita coba lagi reload.
Oke. Kita masuk input berita baru. Oh sorry. Untuk ngecek console log itu harus masuk ke tab console ya. Input berita baru, homepage. Ini dilihat tidak ada muncul si console lognya. Berarti eventnya nggak jalan. Berarti ada masalah di dalam event ini. Nah, di sini kan kita menseleksi menus ya. Kita harus cek dulu nih, menus ini kita seleksinya udah bener atau enggak. Caranya gampang, tinggal kita console log. Nah, jadi console log itu adalah alat debugging yang paling canggih gitu ya, bisa ngeliat apa aja. Jadi kita tinggal console log menus. Nah, karena logikanya kalau kita seleksinya salah, otomatis di dalam ini nggak jalan. Berarti kita harus pastikan dulu kita seleksinya udah bener atau belum. Ya, kita bisa pastikannya lewat console log. Kalau benar, berarti harus ada hasilnya adalah nanti array HTML-nya. Kalau salah, nanti null, nggak ada muncul apa-apa, gitu ya. Kita reload lagi. Nah, ini ada muncul array, tapi ternyata lengthnya 0. Ya, berarti tidak ada isinya. Berarti kita seleksinya yang salah, gitu ya. Jadi dia muncul ada console log-nya, tapi lengthnya 0. Berarti tidak mendapatkan seleksi yang diinginkan. Berarti kita cek nih di dalam HTML beneran ada kelas menus atau enggak. Nah, jadi kalau lengthnya 0, berarti harusnya tidak ada kelas menus. Kita cek kelas menus ada enggak. Nah, ternyata adanya kelas menu. Berarti kita ganti jadi kelas menu ya. Terus ini diganti jadi kelas menu. Kita cek lagi beneran enggak nih, masuk enggak console log menunya. Load. Nah, ini ada nih. Lengthnya jadi 2 kan? Karena ada 2 menu kan? Berarti seleksinya udah benar. Terus kita pastikan lagi seleksinya benar. Kalau kita klik harusnya udah jalan nih. Nah, udah jalan ya. Nah, berarti kesalahan di seleksi eventnya. Seperti itu. Jadi kalian bisa gunakan console log untuk memastikan seleksinya udah benar atau enggak. Jadi logikanya kalau seleksinya salah, otomatis fungsi di dalamnya tidak bisa dijalankan. Apapun itu fungsinya ya. Ini kan dia fungsinya manggil convert URL. Nah, di dalam convert URL ini dia manggil load kontennya. Seperti itu. Oke, itu cara penanganannya. Kemudian kasus ketiga. Ini kasus yang sering terjadi juga. Sama seperti kasus pertama, ya, jadi ketika kita klik menu dan kita reload ulang, itu semuanya masih putih. Ya, nggak ada konten yang tampil, berarti Ajax-nya nggak jalan nih. Gitu kan harusnya ya. Tapi di sini tidak ada tanda merahnya. Nggak ada error di JavaScript-nya. Berarti kita kalau nggak ada error, kita cek di network. Kalau konsolnya nggak ada error, dicek di network. Kemudian kita coba lagi reload. Ya. Nah, di sini dia ada pemanggilan Ajax-nya nih. Ya kan? Berita. Terus jumlah beritanya ada 7. Nah, berarti Ajax-nya sukses ya. Kalau kita coba lagi input berita baru, nah, dia ada nih pemanggilan formnya. Ya. Ini ada ya pemanggilan formnya. Mungkin saya pindahin ke bawah dulu biar lebih jelas. Nah, ini ada ya formnya. Nah, kalau kita klik homepage, ada tambahan satu lagi nih. Homepage lagi, nambah satu lagi. Nah. Berarti bener kan? Berarti Ajax-nya jalan. Tapi kenapa kok masih putih? Kontennya nggak berubah. Padahal Ajax-nya jalan. Ya. Di network ada panggilan ke API. Nah, jadi kita track back lagi, kita cek lagi.
Jadi kalau Ajax-nya jalan, otomatis si load kontennya ini kepanggil ya, karena di sini kan ada fungsi Ajax-nya. Tapi masalahnya ketika sukses ya, ketika sukses berarti di dalam sini fungsinya, ketika Ajax-nya sukses, itu kenapa masih putih? Yang sering terjadi adalah kesalahan di dalam pemanggilan datanya, bisa jadi ya. Kita harus cek dulu nih datanya benar apa enggak. Kita bisa console.log j-data. Ya, kita pastikan dulu datanya beneran kepanggil di JavaScript-nya atau enggak. Oke. Kita kasih console.log object datanya, atau object data variable ini juga bisa. Kemudian kita reload console. Nah, ini ada datanya nih, udah jadi bentuk array. Nah, ini kontennya udah ada juga nih, HTML-nya ya. Tapi kenapa masih putih? Nah, berarti kita cek lagi. Kan yang merubah isinya, kontennya itu adalah fungsi ini ya. Konten HTML.html. Jadi ngerubah si HTML-nya dari putih menjadi berisi konten itu adalah fungsi ini, fungsi HTML ini, sesuai dengan kontennya, obj konten. Jadi kalau masih putih berarti kesalahan di sini harusnya ya. Kita cek dulu, kita pastikan. Kita cek di sini kan dia seleksi konten HTML. Kita cek dulu seleksinya benar atau enggak, karena syarat fungsi HTML-nya jalan itu seleksinya harus benar. Kita cek dulu nih, seleksinya benar atau enggak. Kita reload. Nah, ini jumlah beritanya ada, tapi seleksinya kosong, tidak ada isi seleksinya. Berarti seleksinya salah. Ini kita cek lagi nih di HTML-nya, konten HTML itu ada enggak? Nah, ternyata ada konten HTML. Tapi kenapa masih salah? Nah, ternyata setelah dicek-cek lagi lebih jelas, lebih dalam, K-nya itu huruf besar, sedangkan di HTML K-nya itu huruf kecil. Nah, berarti typo, huruf besar kecil lagi. Nah, ini yang sering terjadi juga ya. Nah, jadi bisa diganti K huruf kecil ya. Kemudian kita cek lagi, harusnya K huruf kecil, K huruf kecil itu harusnya kepanggil ya, sesuai ya. Atau kalian bisa copy paste untuk mengurangi kesalahan ya. Reload. Nah, sekarang udah muncul, di dalam seleksinya juga udah muncul, udah benar. Oke, jadi seleksinya udah benar, seperti itu. Jadi kalau jalan Ajax-nya tapi kok masih putih, kemungkinan besar datanya yang salah atau seleksinya yang salah, seperti itu ya. Ini dicek lagi pakai console.log. Oke, itu penanganan untuk kasus ketiga. Selanjutnya kasus nomor 4. Nah, jadi di sini semuanya normal ya kelihatannya, detail bisa jalan, super homepage bisa jalan, berita baru bisa jalan. Terus kita coba inputkan, misalkan berita baru salah tes berita tes. Kemudian kita klik kirim data. Loh, kok reload ya? Terus kita cek nih, kok dia ganti URL-nya, kemudian dia reload kembali lagi ke halaman pertama. Dan tadi beritanya kita cek di database, nah, itu ada, tapi reload ya. Jadi kan harusnya kalau kita pakai Ajax itu kan dia nggak usah reload lagi ya. Harusnya kalau kita
tes berita, kita kirim data, itu nggak ada proses reloadnya. Soalnya kalau proses reload berarti kan menghilangkan keunggulan dari Ajax-nya. Jadi dia harus read ulang lagi, terus harus nunggu semuanya keload lagi, CSS, JavaScript dan lain-lainnya. Jadi yang nggak berubah, yang berubah bukan cuma kontennya, tapi semuanya berubah. Nah itu kan menghilangkan keunggulan Ajax-nya yang karena merubah konten jadi lebih cepat gitu kan. Jadi menghilangkan hal itu. Tapi datanya bisa masuk. Data masuk. Tapi masalahnya adalah ke reload. Nah itu terjadi karena kalau kita tarik ulur lagi, ketika kita submit, dia akan mengirimkan memanggil fungsi send data post. Nah send data post itu dia akan dipanggil melalui event submit form baru. Jadi kalau form baru disubmit, dia akan mengirimkan datanya melalui fungsi send data post. Dia akan memanggil fungsi send data post. Ya. Jadi masalahnya di sini adalah kalau kita mau submit, itu kan secara default HTML-nya pasti akan reload halaman ya. Nah, jadi kalau kita buat HTML, terus kita ngirim data ke backend, itu pasti ke reload. Biar nggak reload, kita harus menggunakan yang namanya prevent default. Jadi dengan prevent default ini akan menghilangkan aksi default dari browser. Jadi tadinya reload ulang ketika ngirim data, ngirim form, submit form, itu akan nggak ke reload. Itu diam aja browsernya, nggak ngapa-ngapain, nggak nge-submit juga. Nah, jadi kita submitnya lewat send data post. Jadi dia akan diam aja, nanti nggak ngapa-ngapain. Diklik submit berapa kali juga nggak ngapa-ngapain kalau ada prevent default. Ya, kita coba ya, kita matikan dulu send data postnya, kemudian kita tambahkan prevent default, terus kita reload ya, input berita baru, kemudian kita tes lagi prevent, tes lagi, terus kita kirim data. Nah, dia nggak ke reload nih. Apakah datanya masuk? Nggak ada datanya masuk ya. Tes lagi prevent nggak ada, berarti nggak jalan, dia nggak submit datanya, dia juga nggak ke reload. Nah, makanya di sini kita butuh send data post. Jadi kita ngirim datanya lewat send data post. Oke, kita coba lagi. Tes lagi prevent, tes lagi, kirim data, nggak ke reload, nanti muncul alertnya sukses. Kita cek database. Ini langsung, kalau kita klik OK langsung pindah ke halaman awal ya, tapi ini nggak ada reloadnya, nggak ada reload halaman. Kalau kita cek database, datanya masuk seperti itu. Jadi untuk menghindari reload seperti tadi, itu pakai prevent default ya, ini penting. Oke, itu untuk kasus keempat dan kasus terakhir untuk kliennya. Kalau kalian ada kasus lain yang mau ditanyakan, bisa nanti langsung ditanyakan ya. Oke, terima kasih udah melihat video ini dari awal hingga akhir. Untuk part pertama ya, kasus-kasus error yang sering terjadi di klien. Untuk part kedua nanti kita akan bahas kasus-kasus error yang terjadi di sisi API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.